Di dunia yang makin canggih ini, ketika anak-anak India udah ngoding sejak umur 7 tahun, kita di sini masih sibuk ngaca ke telapak tangan. Wah, ada huruf M, aku ditakdirkan jadi orang besar. Lah, kamu bukan ditakdirkan jadi orang besar, kamu cuma nggak pernah olahraga. Dan jangan mulai dengan, Kak, aku punya bulan sabit di telapak tangan, tandanya apa? Tandanya kamu punya kulit. Udah, itu aja. Konon katanya, huruf M di telapak tangan menandakan kamu berbakat, pemimpin, cerdas, bisa baca kebohongan. Lah, kalau semua yang punya huruf M jadi pemimpin, kenapa banyak yang masih jadi korban pinjol? Bentuk bulan sabit katanya, simbol intuisi tinggi, aura spiritual. Padahal itu cuma area kosong di bawah ibu jari, hasil dari evolusi kulit manusia. Semua orang punya, cuma beda-beda tebal tipisnya, kayak logikamu. Kalau garis tangan bisa nunjukin masa depan, ngapain ada sekolah? Ngapain ada Google? Kita tinggal buka tangan selesai. Mau jadi presiden, cek aja. Ada huruf P enggak di situ. Sekarang kita ngomongin jantungnya industri bodong ini, dukun dan peramal. Mereka jual harapan, modal omongan ngefly, dupa, lilin, sama muka serius kayak tahu jawaban hidup kamu. Padahal ilmunya nggak lebih akurat dari ramalan cuaca bulan lalu. Contoh, dukun bilang kamu kena santet dari orang dekat. Lah, itu template. Siapa sih yang enggak punya masalah sama orang terdekat? Pasti relate. Terus ujung-ujungnya disuruh bayar ritual. 2 juta buat buang energi negatif yang cuman ada di imajinasi mereka. Peramal cinta bilang gini, kamu akan ketemu jodoh dalam 3 bulan. Iya, kalau kamu keluar rumah. Tapi kamu rebahan 24 jam, yang datang paling cuma tagihan listrik. Kebanyakan mereka tuh pakai teknik cold reading, nembak secara umum, terus pas ada yang cocok bilang, tuh kan, saya udah bilang. Padahal, semua ramalannya multitafsir. Kamu punya masa lalu yang berat. Ya, semua orang punya, buset. Yang bikin miris, bukan cuma dukun dan peramalnya, tapi orang-orang yang percaya 100% sama omongan mereka tanpa mikir. Sampai jual motor buat bayar ritual. Sampai ninggalin kerjaan karena katanya garis tangannya tidak cocok di karier. Sampai pisah sama pacar karena katanya zodiaknya bertolak belakang. Lah, kamu gagal cinta bukan karena zodiak, tapi karena kamu nyebelin. Ada juga yang takut nikah karena hari wetonnya nggak cocok. Coba deh kamu bandingin. Di Jepang, nikah itu soal visi misi. Di sini, nikah gagal karena kalender Jawa. Lah, kamu nyari pasangan atau nyari tanggalan pasar? Di negara maju, masalah diselesaikan dengan sains, data, dan logika. Di kita, masih ada yang percaya jalan hidup bisa diubah lewat telur ayam kampung. Amerika nyari solusi stres lewat psikolog. Kita nyari solusi lewat air rendaman bunga 7 rupa. Elon Musk bangun masa depan lewat Neuralink. Kita nunggu petunjuk dari mimpi ketemu ular. Mereka baca jurnal, kita baca kartu tarot. Mereka bangun AI, kita bangun altar. Percaya garis tangan bisa buat kamu jadi sukses? Mending kamu latihan pakai tangan itu buat nulis, belajar, ngoding, bikin karya. Daripada cuma dipakai buat minta jampi-jampi. Kalau garis tangan beneran bisa prediksi hidup, harusnya Steve Jobs kerja di warung ramal, bukan bikin Apple. Tapi enggak, dia belajar keras, gagal, bangkit, terus nyiptain revolusi. Jadi, stop nyalahin garis tangan, stop nyari dukun buat jawab hidupmu. Yang harus kamu ubah itu bukan garis tanganmu, tapi arah pikiranmu. Mau hidup kamu berubah? Pakai tanganmu untuk kerja, bukan buat nunggu keajaiban. Karena yang nentuin masa depan kamu, bukan huruf M di tangan, tapi M di kepala. Mindset, move, dan mau belajar.